Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mempelajari, tepatnya materinya adalah tematik, membahas tentang Nabi Musa alaihissalam beserta pengalaman beliau bersama tongkatnya. Hari ini akan kita bahas tentang Nabi Musa alaihissalam bersama tongkatnya. Dengan judul materinya adalah Musa dan tongkatnya. Sebelum kita masuk kepada materinya, dari tampilan di layar, ini adalah peta atau atlas yang saya ambil dari kitab Atlas Al-Quran. yakni atlas perjalanan Musa alaihissalam dari kecil sampai beliau meninggal. Sekarang saya menerangkan dulu beberapa tanda dari peta yang ada di layar. Dari peta ini ada dua garis. Yang pertama adalah ini saya anggap warna hitam ya. Ada garis hitam dan ada garis warna merah. Bedanya adalah kalau yang garis hitam itu perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika sendirian. Tidak bersama kaumnya. Sedangkan kalau garis merah adalah rute perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika bersama kaumnya. Nah, sekarang saya ceritakan singkat rute perjalanan Musa alaihissalam dari warna hitam kemudian yang garis warna merah. Pertama yang warna hitam dulu. Nabi Musa alaihissalam lahir di pinggiran Mesir. Namanya desa Taiba, min Taibati. Maaf ya, karena tulisannya kecil, saya baca langsung di sini. Min Taibati, dari desa Taiba, Nabi Musa alaihissalam, singkat cerita, saya ngutip dari surat Al-Qasas, dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil. Ini garis biru An-Nil bacanya. An-Nil, ini sungai Nil ya. An-Nil di sungai Nil. Nah, kemudian langsung hanyut dari sungai Nil menuju ke Memphis. Memphis adalah sebutan istana Fir'aun. Memphis namanya. Sebentar ya, saya ganti pulpen dulu untuk menerangkan dari lafadznya. Sebentar. Jadi Nabi Musa alaihissalam lahir di desa namanya Min Taibati. Dari desa Taiba. Kemudian hanyut di sungai Nil dan masuk ke istana Memphis. Ini ketika Musa masih bayi dalam keranjang. Singkat cerita, setelah dewasa ketika umur belasan tahun. Ketika belasan tahun, Musa belum jadi nabi. Musa belasan tahun kemudian merantau. Merantau, ini warna hitam ya rutenya. Merantau jauh ke negeri Madian. Ini karena tulisan Arabnya gundul. Kalau kita baca, ini kalau miring ya, saya tulis datar. Mim, dal, ya, dan nun. Apa bacanya? Bukan Madiun. Ya, kalau Madiun berarti Ponorogo, Jawa Timur. Ya, ini bukan Madiun. Tapi bacanya Madian. Ya, bacanya Madian, bukan Madiun ya, Madian. Ya, apa Madian? Ya, ini negerinya Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi Musa ketika belasan tahun merantau ke negeri Syuaib alaihissalam. Kenapa merantau? Singkat cerita, saya ngutip dari kisah di Al-Qasas. Karena Musa ketika belasan tahun, di sini ceritanya, Musa memukul orang, berkelahi dengan orang lain karena membantu temannya. Jadi ada temannya, satu nusa satu bangsa, sama-sama berdarah bangsa Israel. Musa membantu temannya untuk tawuran ya, memukul orang lain. Karena yang dipukul adalah warga Kipti, maka Musa takut ditangkap Fir'aun, dihukum. Maka Musa melarikan diri ke negeri Madian. Di sini ketemu Nabi Syuaib alaihissalam dan singkat cerita menikah dengan salah satu anaknya. Nah, anaknya Syuaib yang dinikahi Musa namanya Sofurotu. Sofurotu. Nah, kalau dalam Alkitab Injil namanya Zepora. Zepora, dalam Injil namanya Zepora, dalam Arab namanya Sofuro. Ya. Nah, setelah Musa singkat cerita, Musa sudah menikah selesai, maka Musa langsung dipanggil Allah berbunyi,
Idhab ila fir'auna innahu tagha, gitu bunyi ayatnya. Karena sepeninggal Musa lari ke negeri Madian di Mesir, Firaun tambah murka. Kenapa? Karena nangkap Musa nggak nemu. Maka pelampiasan marahnya Firaun kepada rakyat bangsa Israel di Mesir. Jadi Firaun semakin togo. Apa togo? Melampaui batas perbuatannya. Langsung Allah perintahkan Musa supaya balik lagi ke Mesir. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kata Allah, wahai Musa, idhab ila fir'auna. Pergilah menuju Firaun innahu tagha, sehingga dia melampaui batas. Maka Musa bersama keluarganya balik ke Mesir. Rutenya garis hitam ya, menelusuri ini biru ini laut, pinggir laut. Nah, kemudian transit di Tur Sinai. Ini banyak Tur. Ini Tur, ini Sinai. Tur ini dalam bahasa Ibrani, kalau dalam transit bahasa Perus Mekah namanya Jabalun. Ya, Jabalun gunung. Kalau Tur ini dalam bahasa Ibraninya Tur Sinai, maka disambung Tur Saina ya. Sedangkan Ti adalah padang tandus, padang Ti di sini. Jadi ada beberapa istilah di daerah sini yang menamai Tur. Tur itu gunung. Nama gunungnya Sinai, Tur Sina gandengannya, Gunung Sina. Kemudian di lembahnya, di lereng Gunung Sina namanya Ti, padang Ti yang tandus. Jadi Musa balik ke Mesir bersama keluarganya. Rutenya warna hitam dan transit di sini. Nah, dan sebentar untuk Musa menerima panggilan dari Allah di sini Musa. Setelah selesai baru Musa melanjutkan perjalanan menuju Mesir, menuju kepada Fir'aun dan seterusnya. Jadi rute warna hitam adalah perjalanan Musa sendirian atau tidak bersama kaumnya. Ya, sekarang kita buka kejadian Musa pertama kali bersama tongkatnya. Pengalaman ngapain? Yakni di Tur Sina sini pengalaman pertama Musa bersama tongkatnya. Kan kita buka dulu. Musa bersama tongkatnya sedang mendengar suara Tuhannya untuk pertama kalinya. Jadi Musa pertama kali bersama tongkatnya yang sedang beliau pegang mendengar suara Allah langsung. Kapan dan di mana? Tepatnya di Tur Sina. Tur artinya gunung, Sina itu nama gunungnya, Tur Sina, Gunung Sina. Jadi kejadian Musa pertama kali dengar suara Allah di mana? Ini saya lihat dalam petanya. Di sini petanya, di sini kejadiannya. Tur Sina. Jadi ketika Musa itu malam hari, ini malam hari kejadiannya. Malam hari sama istrinya, sama keluarganya, ketika di lereng gunung, Musa ngeliat ada sesuatu yang menyala di puncak gunung, menyala. Nah, karena menyala kan malam kan gelap. Musa penasaran cahaya apa itu, api apa itu. Maka Musa nyuruh istrinya nunggu di sini. Musa naik ke Tur Sina untuk penasaran ngelihat api apa itu kok menyala itu. Nah, ketika Musa naik ke Tur Sina, ke lembah itu, Allah langsung kasih peringatan. Ini sesungguhnya aku, ana rabbuka, akulah Tuhanmu. Jadi Allah bersuara di hadapan Musa langsung di Tur Sina itu. Wahai Musa, ini sesungguhnya aku, aku, rabbuka Tuhanmu. Fakhla, kalau perkata alifnya kasroh, fa'ikhla, maka lepaskanlah na'laika kedua sandalmu atau terompamu. Innaka sungguhnya engkau, wahai Musa, sungguhnya kau, wahai Musa, bil wadil muqaddasi. Bi artinya dengan, tapi di ayat ini bi artinya di. Masih ingat kaidahnya? Yang merasa ikut kajian ilmu alat paket 3. Paket 3 sudah tahu ini tentang bi. Apa bi itu? Huruf jar yang artinya dengan, tapi bisa berubah artinya di. Apa cirinya? Kalau bi ketemu kata berikutnya bermaksud lokasi tempat. Contohnya, bibak kata di Baka, bibabila di negeri Babil, bil Madinatil Munawwaro di Madinah Al Munawwaro, bi Indonesia di Indonesia, bi Jakarta di Jakarta, bi Yaminika di tangan kananmu. Sama di sini pakai bi. Kenapa? Karena Al-Wadil Muqaddasi suatu nama lokasi. Al-Wadi artinya lembah, Muqaddasi artinya suci, lembah yang suci. Bil Wadil Muqaddasi, wahai Musa,
lepas kedua sandalmu, lepas. Kasarnya kamu harus lepas sandal. Karena kamu sedang menginjak areal tanah yang bil wadil muqaddasi, di lembah yang suci yang bernama Tua. Ini kalau perkatakan Tuan, karena dibaca wakof di akhir surat Toha, Tua, kan gitu. Kalau perkata Tuan, ya Tuan ini secara transit bahasa ada artinya. Kalau secara bahasa, apa artinya Tuan? Yakni areal lapar. Ya. Areal lapar. Ya, ini secara bahasa unik ini. Jadi lembah yang di Tursina namanya lembah Tuan. Lembah Tuan, to, wawu, tanwin, ang, Tuan. Secara bahasa, dalam bahasa Ibraniun, Tuan artinya areal lapar. Maksudnya kalau Musa menginjak ke air itu harus dalam kondisi berlapar-lapar lia, alias harus sedang berpuasa. Lalu silakan masuk ke tanah lembah yang disucikan itu. Jadi Tua ini nama lembahnya, yang segi bahasa Tua artinya areal lapar. Jadi Musa naik ke lembah itu. Karena Musa penasaran ada api menyala di Tursina. Jadi keluarganya nunggu di lereng gunung, Musa naik ke atas melihat api yang bercahaya itu. Nah, dalam perjalanan Musa naik ke atas ada suara Allah, "Inni ana rabbuka." Wahai Musa, sungguhnya akulah Tuhanmu. Fa'ikhla na'laika, maka lepaskanlah kedua sandalmu. Innaka, sungguhnya kamu bil wadil muqaddasi. Kamu sedang berada di lembah yang suci yang bernama Tua. Lembah areal tempat orang dalam kondisi harus berlapar-lapar di situ. Berikutnya, setelah nyampe di Tursina di puncaknya dan melihat api yang bercahaya itu, Allah berkata lagi, "Innani, wahai Musa, innani, sesungguhnya aku, anallahu, akulah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali aku atau selain aku. Fa'budni," ini kalau perkata jumlahnya 3 kata. Fa artinya maka, alifnya dibaca doma, ubud, sembahlah, ini itu aku, sembahlah aku. Wa kimi sholata, dan dirikanlah sholat, lidzikri, kalau perkata bagi ingatanku. Arti bahasnya untuk mengingatku. Saya ulangi, innani, sungguhnya aku, anallahu, akulah Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, selain aku. Fa'budni, wahai Musa, maka sembahlah aku. Wa kimi sholata, dan dirikanlah sholat, lidzikri, untuk mengingatku. Jadi ketika mata Musa melihat api yang bercahaya itu, jadi Musa sambil dengar suara Allah berkata, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri." Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi perintah Allah kepada Musa adalah supaya mendirikan sholatnya itu tujuannya untuk mengingatku. Dari sini ada isyarat bahwa secara manusia itu motivasi sholatnya ada 3. Yang pertama, bersedia menyembah Allah karena khaufun, rasa takut. Yang kedua, karena rojaun, rasa mengharap. Yang ketiga, karena hubun, rasa cinta. Kalau khaufun, rasa takut, karena ingat neraka Allah, nerakaku. Kalau rojaun, rasa mengharap, karena ingat surgaku. Kalau hubun, rasa cinta, karena mengingatku. Dari 3 pilihan ini, Musa nyuruh Allah nyuruh Musa supaya Musa ketika mendirikan sholat, motivasinya semata-mata karena ingat kepadaku, bukan ingat surgaku, bukan ingat nerakaku. Sekarang kita urut. Yang pertama, motivasi mendirikan sholat karena khaufun, rasa takut, mengingat nerakanya Allah. Kita buka catatan berikutnya. Dirikanlah sholat untuk mengingat nerakaku. Nah, dalam ayat tadi tidak berbunyi untuk mengingat nerakaku. Jadi Allah tidak berkata kepada Musa dengan bunyi wa aqimis sholata ya lidzikri nari untuk ingat nerakaku. Tidak kita bunyi lidzikri untuk mengingatku. Nah, barang siapa ketika dengan sholatnya hanya ingat neraka saja,
berarti dia merasa beban dalam dirinya apa? Merasa dosanya besar, dosanya banyak, merasa putus asa dan sebagainya dan sebagainya. Jadi rasa takutnya pada Allah tingkat tinggi. Kenapa? Karena merasa dirinya babak belur dengan dosanya itu. Ada isyarat dari Allah berbunyi dalam hadis Rasul, Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, taglibu godobi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Jadi barang siapa motivasi beribadah sholatnya itu karena ingat nerakanya, maka dipastikan beribadah sholat itu merasa apa? Suatu keterpaksaan. Ya ini apa? Jadi kalau tidak mengerjakan maka beresiko akan terbakar di neraka karena murkanya itu. Yang kedua, setiap dia dengan sholat itu merasa belum puas dengan sholatnya. Ya ini apa? Merasa kurang khusyuk, merasa nggak mungkin diterima, merasa kurang mutu. Jadi merasa dalam kondisi sholatnya tidak bernilai. Nah, ini tidak bernilai, merasa ragu dan sebagainya. Jadi dalam setiap perbuatan baik pun merasa seperti itu dan merasa terbayangkan dengan nerakanya Allah, dengan murkanya Allah. Ingat bahwa rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaannya. Maksudnya bahwa selama manusia itu dengan sholatnya itu semata-mata mengharapkan rahmat Allah saja, tidak memikirkan berapa dosa dia. Kenapa? Jumlah banyaknya dosanya itu masih kalah banyak dengan jumlah rahmatnya. Kalau ke sana motivasinya, maka sesuai dengan janji Allah dalam hadis Rasul bahwa rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Ini yang pertama. Allah tidak berkata, dirikanlah sholat Musa untuk mengingat nerakaku. Berikutnya ilustrasinya. Ada lafaz di Al-Quran sebutan jahimun, ya. Jahimun dan jahannamu. Sebentar ya, saya ganti warna dulu. Sebentar. Warna kuning. Ada kata jahimun, jahimu, ada kata jahannamu. Secara bahasa, jahimu ini bahasa Arab, benar. Tapi ingat bahwa di Jazirah Arab banyak suku. Lain suku, lain dialeknya, ya. Lain suku, lain dialeknya. Nah, jahimu ini dari suku dialek Ibraniun. Dari bahasa Ibraniun, ain, ba, ro, nun, ya, Ibraniun. Nah, dalam bahasa Ibraniun, apa Ibraniun? Bahasa orang Israel, Bani Israel. Dalam bahasa Ibraniun, jahim artinya bibir sumur. Bibir sumur. Nah, dari arti inilah maka para mufassir menafsirkan bahwa neraka itu kayak sumur. Ini penafsiran berdasarkan lafaz bahasanya. Jahim artinya bibir sumur. Nah, sedangkan jahanam tempat pembuangan. Dalam bahasa Ibraniun, jahanam tempat pembuangan. Nah, dari segi bahasa jahim bibir sumur maka terserah bahwa posisi neraka jahim itu arealnya paling permukaan, ya, di permukaan. Ya, ini dari segi namanya jahim bibir sumur, maka para mufasir menafsirkan bahwa permukaan neraka arealnya dinamakan jahim. Nah, jahim permukaannya, bibir sumur ini jahim arealnya. Mengenai tingkat apa saja antara jahim dan jahanam banyak sekali nama-namanya. Di antara banyak nama neraka itu yang terkenal dua ini, jahim sama jahanam. Sini disebut. Kenapa? Permukaan sama dasar. Permukaan dan dasar. Jahim permukaannya, dasar jahanamnya. Ini sering disebut jahim dan jahanam. Dah, ada cuplikan ayat berbunyi ini lafadznya wa idal jahimu su'irat. Nah, ini barangkali kita ada yang ingat. Ini kira-kira surat apa namanya ya? Wa idal jahimu su'irat. Ini diambil dari cuplikan surat At-Takwir yang berbunyi idas syamsu quwirat, ya, surat At-Takwir. Surat At-Takwir. Wa idal jahimu su'irat, kalau diartikan dan jika jahim dinyalakan. Nah, kenapa di Al-Quran nggak berbunyi wa idza jahannamu su'irat, dan jika neraka jahanam dinyalakan? Tidak. Kata-kata dinyalakan itu jahim bukan jahanam. Nah, kita ungkap di sini secara bahasa.
Apa hikmahnya Allah mengatakan bahwa waidal jahimu su'irat, dan jika jahim dinyalakan. Kenapa hanya jahim yang dinyalakan? Kok nggak jahanam yang dinyalakan apinya itu? Jawabannya adalah hikmahnya jahim ada di permukaan. Ingat bahwa namanya sumur, sumur itu lubangnya di atas ya. Sumur lubangnya di atas. Nah, sumur lubangnya di atas. Jadi manusia yang dimasukkan neraka ada dua kategori. Yang pertama, ada manusia masuk neraka lewat pintu-pintunya. Ini pintu-pintu ini. Bahwa ini pintu-pintu. Di pintu jahanam. Jadi ada manusia masuk neraka lewat pintu-pintunya. Yang kedua, ada masuk neraka lewat atas jatuh ke bawah. Ya, ada dua kategori. Ya, contohnya saya ngutip dari surat Az-Zumar. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Jadi ketika Allah menggiring orang-orang kafir ke jahanam, ketika mereka sampai di pintunya, futihat, dibukalah pintu-pintunya. Oh, berarti ada orang masuk neraka lewat pintu-pintunya. Ada juga orang masuk neraka, ya ini apa? Ketika nyebrang jatuh ke bawah. Nah, ini ada masuk neraka dari atas jatuh ke bawah, ada masuk neraka lewat pintunya langsung ke bawah, langsung pintunya langsung. Nah, dari sini jahim. Kenapa jahim dinyalakan? Hikmahnya saja, hikmahnya adalah hikmahnya. Jadi ketika Allah melemparkan manusia ke neraka, ya, ke neraka jahanam, ini penuh, isinya penuh. Udah penuh. Nah, ketika penuh, maka tumpukan manusia yang ada di permukaan jahim, itu oleh Allah yang merasakan dibakar dulu adalah jahim. Kenapa? Karena jahim dinyalakan duluan. Waidal jahimu su'irat, dan jika jahim dinyalakan, maka dimulailah pembakaran itu. Jadi merambatnya api dari atas ke bawah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran kata-kata darajatun, contoh ya, berbunyi darajatun, artinya derajat atau tingkatan. Darajatun. Ada juga darokatun di Al-Quran. Darokatun, fidarkil asfali namanya. Darokatun sama. Darajatun artinya tingkatan. Darok pakai kaf, darokatun sama tingkatan. Bedanya kalau darajatun tingkatan mengarah ke atas. Kalau darokatun tingkatan mengarah ke bawah. Makanya berbunyi fit darkil asfali minan nari. Oh, berarti neraka bertingkat-tingkat, tapi tingkatnya mengarah ke bawah ya. Kalau surga bertingkat-tingkat, tapi mengarahnya tingkatnya ke atas ya. Oh, berarti dari ilustrasi bahasa darkil asfali, maka tingkatan neraka semakin ke bawah, semakin parah bentuk siksaannya. Sedangkan yang permukaan lebih ringan daripada yang paling bawah. Nah, di sini oleh Allah, kenapa jahim dinyalakan duluan? Hikmahnya adalah karena jahim bibir sumur. Sumur itu lubangnya di atas. Kalau Allah bakar, Allah nyalakan duluan daerah jahanam, dibakar duluan daerah sini, maka kemungkinan, maaf ya, ilustrasi aja, kemungkinan orang-orang kafir yang di permukaan jahim, maka mereka akan bisa loncat keluar melarikan diri. Kenapa? Karena ada celah untuk bisa keluar dari neraka karena lubangnya di atas. Nah, dengan Allah menyalakan areal jahim duluan, berarti dibuntu penuh api di sini, dibuntu. Jadi mereka yang di jahim, di tengah-tengah, di bawah, gak berkutik. Mau keluar pintu jahanam tertutup, mau ke atas dekati api. Kenapa? Awal api ada dari jahim merambat ke bawah. Nih hikmahnya. Kenapa jahim dinyalakan duluan? Karena dari sinilah permukaan neraka itu ditutup dengan api supaya mereka bisa keluar. Ya, keluar dari neraka. Ini hikmah saja. Nah, nyebrang ke kanan ke surga. Ada yang jatuh ke bawah, ada yang selamat. Tergantung iman dan takwanya orang tersebut. Ini gambaran. Waidal jahimu su'irat, dan jika jahim dinyalakan, maka dimulailah pembakaran di neraka itu. Nah, yang dilemparkan Allah siapa saja? Ada dua kategori. Innakum, sungguhnya kalian, wahai manusia, wa ma ta'buduna, dan apa yang kalian sembah, misalnya berhala atau patung, min dunillah, dari selain Allah, hasabu jahannama, sebagai umpannya jahanam. Oh, berarti barang siapa nyembah berhala, maka berhalanya dilemparkan Allah ke jahanam
orangnya juga dilempar ke jahanam. Jadi manusianya masuk neraka dan yang disembah pun masuk neraka. Ini keterangan dari Al-Anbiya 98. Kata Allah, apa yang kalian sembah dari selain Allah itu menjadi umpannya neraka jahanam. Umpan berarti dilemparkan, umpannya jahanam. Nah, Allah melemparkan manusia kafir ke neraka itu banyak. Karena banyak. Nah, tanda banyak penuhnya itu ada dialog rekamannya. Coba lihat surat Qaf 30. Jadi ketika Allah melemparkan kafir ke neraka, Allah tanya kepada jahanam. Ingat bahwa jahanam itu makhluk Allah juga, bisa diajak dialog, diajak bicara oleh Allah. Allah berkata, yauma pada hari, nakulu kami berkata kepada jahanam, hal imtalakti, kalau berkata alimnya kasroh, wahai jahanam, hal imtalakti, apakah kamu sudah terisi penuh? Jadi ketika jahanam dilempari Allah, banyak manusia ke dalamnya itu, nah jahanam penuh sesak, isinya penuh sesak. Nah ketika penuh sesak, Allah tanya, wahai jahanam, hal imtalakti, apakah kamu sudah terisi penuh? Watakulu, dan dia berkata, dia ini jahanam. Jahanam nggak bilang sudah, belum, nggak gitu. Tapi balik bertanya, hal min mazid, adakah dari tambahannya? Ini kasarnya. Ketika Allah melempar manusia ke neraka beserta berhalanya itu, ke neraka jahanam, Allah tanya, wahai jahanam, apakah kamu sudah terisi penuh? Jahanam balik tanya Allah, apakah masih ada tambahannya lagi? Sebenarnya sudah penuh, sudah penuh. Nah, apa hikmahnya jahanam nggak bilang penuh? Ini adab makhluk kepada Tuhannya. Jadi apa? Ketika kalau bilang penuh berarti merasa menghalangi Tuhannya untuk tidak mengisi lagi. Ya jangan balik apa ada tambahannya? Sebenarnya sudah penuh. Mana tanda penuhnya? Saya kutip dari An-Nisa 21, tutup ayatnya panjang ini. Wala yajiduna anha mahison. Dan mereka, siapa mereka di neraka itu tidak mendapatkan darinya mahison, orang berkata ya, tempat yang kosong. Tempat yang kosong untuk lari darinya. Secara bahasa mahison tempat yang kosong, berarti penuh sesak. Jadi jahanam penuh. Tapi ketika jahanam diisi Allah banyak manusia, jahanam nggak bilang penuh. Tapi baru bertanya, apakah masih ada tambahannya? Sebenarnya sudah penuh, tapi nggak berani bilang penuh. Ini ilustrasi bahwa banyak manusia Allah umpankan atau lemparkan ke dalam jahanam yang paling bawah itu karena penuh sampai ke menjulang ke permukaan jahim. Nah, orang di area jahim inilah yang dibakar duluan dan merambat ke bawah apinya. Karena sifatnya api merambat ke bawah. Kalau di dunia sifatnya api menyala merambat ke atas. Kalau di neraka sifatnya api merambatnya ke bawah, bukan ke atas. Berikutnya catatannya. Sekarang tentang kadar panas apinya. Saya mengutip dari kitab Sahih Muslim hadis 2843. Ini maaf ya, karena saya ngutip dari teks aslinya yang Arab gundul, saya baca langsung. Saya ganti pulpen dulu warna kuning biar kelihatan di layarnya. Yang pertama, An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, Anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, dia berkata, ini Nabi berkata, kata Nabi, narukum, ini Nabi berkata pada para sahabat ini, depan para semuanya nih, karena kum ini kalian, narukum, api kalian, wahai para sahabat, api kalian api kalian ini. Jadi ketika Rasul itu berkatanya, juga ada api di situ, dipraktekkan langsung. Jadi depan para sahabat ada api di situ dan Rasul nunjuk, narukum api kalian ini, allati yuqadu, yang dinyalakan ibnu Adama, yang dinyalakan cucu Adam, itu kadar panasnya api yang dinyalakan Adam di dunia itu juz'un, yakni satu bagian min sabeina, dari 70 juz'an bagian, alias kalau dalam matematika namanya 1/70. Jadi panasnya api di dunia itu 1/70 dibanding panasnya jahanam. Bukan 1/2 loh ya, 1/70. Berarti kecil ya. Kalau 1/2 setengahnya, ibarat misalnya suhu derajatnya itu setengahnya. Tapi Rasul bilang bahwa juz'un min sab'ina juz'an. Juz'un min, ini kalau dalam bahasa Arab di 2 angka, juz'un min sab'ina juz'an. 1/70 bagian. Min harri jahannama, dari panasnya jahanam. Jadi sepanas-panasnya api di dunia atau di bumi, itu dibanding jahanam nggak seberapa. Hanya 1/70. Bisa dibayangkan ya, 1/70. Berarti sisanya adalah
69/70. Ya, sisanya ini. Jadi 69/1 kasarnya. Jadi api di dunia panasnya kita bayangkan 1 derajat. Nah, sedangkan jahanam 69 kali derajatnya. Itu perbandingannya. Nah, akhirnya Rasul bilang bahwa apinya 1/70 min harri jahanam. Langsung para sahabat komentar, qalu, mereka berkata, wallahi, demi Allah, in kanat, jika adalah dalam kurung demikian ya Rasul, lakafiyatun, sungguh cukup ya Rasul, cukup. Maksudnya apa? Jangan sampai Allah menambah lagi panasnya, cukup ya Rasul, cukup. Ya. Lakafiyatun ya Rasulullah, sungguh cukup ya Rasulullah, cukup. Rasul meneruskan, qala, dia berkata, Rasul berkata, fa innaha, maka sungguhnya ia, si api yang di jahanam itu, fuddilat alaiha, dilebihkan atasnya, bitis atin, dengan 7, ya, wasitina, tis atin 9, wasitina 60, berarti 69, juz'an bagian kulliha tiap-tiapnya mislu haria, seperti semisal panasnya. Ini maksudnya. Jadi kata Rasul, api yang sekarang kita di dunia itu sepanas-panasnya api dunia dibanding jahanam hanya 1/70. Berarti sekarang di neraka sisanya adalah 69/70. Nah, kata Rasul, nanti fudilat, fa innaha fudilat alaiha bitis atin wasitina juz'an. Apa? Kata Rasul, 69/70 itu nanti di akhirat 69 ini masing-masing satuannya dilipat gandakan 69 kali lipat, 69 kali 69. Jadi persatuannya dilipat gandakan masing-masing 69 kali lipat. Ya, bisa dibayangkan ya. Jadi 69 sisanya ini masing-masing satuannya lipat ganda 69 kali lipat dari api yang sekarang itu. Ini namanya fuddilat. Ya, jadi kata Rasul, berarti panasnya api neraka sekarang itu dibanding di akhirat lebih panas nanti. Kenapa? 69 masing-masing angka dilipat gandakan 69 kali lipat lagi. Kulluha mislu harriya, kata Rasul. Ini mengenai hadis tentang kadarnya panasnya api jahanam dibanding api di dunia. Api di dunia hanya 1/70. Ya. Api di neraka 69/70 perbandingannya. Berikutnya, sekarang mengenai Allah melemparkan batu atau manusia ke neraka. Dari permukaan sampai dasar itu berapa? Kalau ingin tahu berapa dalamnya neraka, ibarat sumur, berapa dalamnya sumurnya itu, ada hadisnya. Saya ngutip dari kitab Sahih Muslim, hadis nomor 844. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, kunna, ini suatu ketika ini, kunna, kami sedang berada ma'an Nabi, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sami'a, mendengar, wajibatan, benda jatuh. Jadi suatu ketika para sahabat bersama Nabi jalan-jalan, dengar benda gaib jatuh. Benda wajibatan itu benda jatuh. Faqalan Nabiyu, berkatalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasul berkatanya sambil tanya, tadaruna ma hada? Tahukah kalian apakah ini? Arti bahasnya, tahukah kalian suara apakah ini? Jadi para sahabat dengar benda jatuh keras, tapi mereka tolak-tolak kanan kiri, nggak ngeliat bendanya. Nah, Rasul juga dengar. Rasul tanya, tadaruna ma hada? Tahukah kalian suara apakah ini? Qulna, kami berkata, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nah, sahabat nggak tahu. Mereka bilang, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, dia berkata, Rasul jawab nih, hada hajarun. Ini batu, lengkapnya ini suara batu. Rumia yang dilemparkan dengannya finari ke dalam neraka. Jadi zamannya Rasul, atas kuasa Allah, batu yang Allah lemparkan neraka itu diperdengarkan oleh Allah lintas dimensi. Dari dimensi alam gaib tembus ke dimensi alam fisikal nyata. Terdengar telinga manusia di alam dunia. Ya, ini ya. Kata Rasul, hada hajarun. Ini suara batu rumia bihi finari. Yang dilemparkan dengannya ke dalam neraka. Nah, dilemparkannya mundu sejak sabaina khorifan. 70.000 tahun. 70.000 tahun. Berarti batu ketika dilemparkan ke neraka,
itu melayang-layangnya nyampe dasar setelah 70.000 tahun baru nyampe dasarnya. Fahuwa Yahwa, fahuwa Yahwa, maka ia si batu itu ketika sampai di dasar, Yahwa, Yahwa itu menancap. Jadi menancap bersemayam. Finari di dalam neraka al-an sekarang, hatta intaha sehingga sampai habis ila korea, sampai lemparan terakhirnya itu. Nah, ini gambaran, berarti neraka itu dalam sekali, dalam sekali. Kenapa dalam? Untuk menampung banyaknya manusia masuk neraka nanti. Banyak, dalam sekali. Terbukti melayang-layang batu sampai dasar itu sabaina kharim 70.000 tahun baru nyampe dasarnya. Jadi jatuhnya batu zamannya Rasul, berarti kan Rasul belum lahir ini ya. Rasul belum lahir tuh, jadi lemparkan batunya. Nah, zamannya Rasul baru nyampe di dasarnya. Nah, Allah perdengarkan itu suara batu nyampe di dasar neraka. Nah, jadi suara batu yang dimensi alam gaib, Allah perdengarkan suaranya tembus dimensi ke alam nyata, fisikal, didengar oleh telinganya para sahabat. Berikutnya, dirikanlah sholat untuk mengingat surgaku. Ternyata Allah tidak berkata seperti itu. Yang berbunyi, dirikan sholat untuk mengingat surgaku. Ya, Allah nggak berkata seperti ini kepada Musa. Ya, ada keterangan dari Rasul ya, saya bacakan. Saya baca perkata ya, karena kecil maaf. Lan yadakhula ahadan amaluhu al jannata. Jadi amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Ini kalau mereka berkata, sahabat tanya Rasul, wala anta, dan tidak juga engkau ya Rasulullah. Jadi sahabat juga kritis ini. Rasul bilang suatu ketika, wahai para sahabat, amalan kita itu tidak bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Nggak bisa. Intinya kita itu masuk surga bukan karena amalan kita. Para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, wala anta, dan juga engkau tidak Rasulullah. Qalu la, ya tidak juga aku, wala ana, benar, dan tidak pula aku. Melainkan, nah kenapa aku punya surga? An yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmatin. Melainkan aku tuh bisa masuk surga karena Allah membungkusku, ya, membungkusku dengan karunia dan rahmatnya. Membungkusku, ini kata membungkus ini. Jadi, berarti segala amalan Nabi yang masih ada celahnya menurut Allah, yang masih ada, maaf ya, cacat amal menurut Allah, Allah bungkus. Allah bungkus supaya oleh malaikat tertulis amalannya bagus, nggak kelihatan aibnya, nggak kelihatan cacatnya, nggak kelihatan buruknya. Itulah hikmahnya kata-kata dalam bahasa Arab berbunyi ghafaro yaghfiru, ya, masih ingat? Secara bahasa biasanya artinya mengampuni. Secara bahasa sebetulnya ghafaro yaghfiru artinya menutupi celah. Ghafar itu menutupi celah, ghafaro yaghfiru. Berarti istighfar adalah minta ampun, ya, minta ditutupi celahnya. Misalnya, contohnya, masih ingat kita, setiap kita sholat selesai, salam kanan kiri, apa wirid dzikir pertama kali? Istighfar kan? Ini apa? Hikmahnya, amalan sholat adalah amalan kebaikan. Berarti, amalan kebaikan saja, itu perlu diistighfari. Apalagi amalan keburukan. Saya ulangi, amalan kebaikan saja, itu masih perlu diistighfari. Apalagi amalan keburukan. Kenapa? Karena amalan sholat sendiri masih banyak cacatnya. Entah kurang khusyuknya, kurang tumak ninanya, salah niatnya, salah tujuannya. Nah, kekurang-kurang sempurnanya ini oleh Allah kita minta istighfar, minta ditutupi, minta dibungkus, ya, minta ditutupi, minta dibungkus dengan karunia dan rahmatnya. Supaya apa? Supaya malaikat mencatat sholat kita itu dalam kondisi catatan yang bagus, padahal banyak cacatnya. Tapi karena dibungkus Allah, dikasih casing, maka malaikat nggak bisa ngelihat cacatnya amal sholat kita. Itu pengertian istighfar setelah sholat, minta ditutupi berupa karunia dan rahmatnya. Nih, sekarang kita buka. Kalau gitu bedanya apa? Karunia dan rahmat Rasul bisa masuk surga bukan karena amalannya. Maksudnya, amalan Rasul menurut Allah ada juga yang kurang sempurna. Menurut Allah loh ya, tingkatan Allah loh ya. Menurut Allah
Nah, karena Allah bungkus dengan karunia rahmatnya, maka Rasul selamat dari neraka, selamat dari adab Allah. Kenapa? Dibungkus dengan karunia dan rahmatnya. Sekarang kita buka, bedanya apa karunia dan rahmat? Kita buka catatan berikutnya. Surat Yunus ayat 58. Kata Allah, kul katakanlah, bifadlillahi dengan karunia Allah, wa birahmati dan rahmatnya lah, fabidzalika maka dengan itu, falyafrahu maka dalam mereka merasa senang, huwa khairun dia lebih baik, mimma dari apa yang yajma'una mereka kumpulkan. Jadi hendaknya kita itu merasa senang dengan beribadah itu semata-mata karena karunia Allah bisa berhasilnya ibadah kita itu, dan juga karena rahmatnya bisa berhasilnya ibadah kita itu. Jangan memikirkan apa yang kita jema'una, apa yang kita kumpulkan itu sekian amalan puluhan tahun. Jadi intinya adalah, contoh sederhananya, kita Islam sudah puluhan tahun, ya. Islam puluhan tahun. Ibarat puasa Ramadan sudah puluhan kali. Nah, kita jangan merasa numpuk jumlah amalan puasa Ramadannya. Tapi merasalah bahwa kita itu berhasil berpuasa semata-mata Allah ngasih karunia dan rahmat. Jadi, kita mau surga bukan karena jumlah puasanya, bukan. Karena semata-mata karunia dan rahmatnya. Kalau gitu, apa bedanya karunia dan rahmat? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Apa bedanya karunia dan rahmat? Ya. Sebelum kita bedakan, mari kita jawab dulu berikutnya. Jawabannya ada pada pertanyaan berikut ini. Yakni apa? Allah nyiptakan burung itu punya sayap, ya. Kalau hewan yang lainnya kita anggap umum dulu ya, tidak punya sayap. Burung punya sayap. Apa hikmahnya punya sayap? Nah, apakah karena supaya bisa terbang? Atau karena supaya tidak jatuh ketika terbang? Ini tanda tanya ini, ya. Mari kita renungkan sejenak. Burung itu Allah ciptakan punya sayap itu untuk apa? Untuk apa hikmahnya? Untuk apa? Apakah supaya bisa terbang atau supaya tidak jatuh ketika terbang? Nah, dari dua jawaban ini akan kita buka jawabannya pada tampilan berikutnya. Apa hikmahnya burung diciptakan punya sayap? Kita buka catatan berikutnya. Ada ayatnya, surat An-Nur 41. Alam taro, kalau perkata ya, saya baca perkata. Alam taro, apakah belum kamu melihat? Anallah, sesungguhnya Allah. Yusabbihu lahu, memuji atau bertasbih padanya. Man fis samawati, siapa yang di langit, wal ardi dan bumi. Wat toiru, dan burung sofatin, yang bersaf-saf, berbaris. Kullun qad alima, masing-masing atau tiap-tiap, qad alima, sungguh telah mengetahui sholatahu, sholatnya, gerak sholatnya, wa tasbihahu, dan bagaimana lafaz tasbihnya. Wallahu alimun, dan Allah maha mengetahui bima yaf'alu, dengan apa yang mereka kerjakan. Wa tairu sofatin, burung bersaf-saf. Jadi kalau kita lihat di langit, burung berbaris bersaf-saf, itu dalam kondisi sedang terbang dia dalam gerak sholatnya. Karena masing-masing hewan punya identitas. Apa? Identik geraknya dan identik lafadznya. Kenapa kucing mengeong? Kenapa anjing menggonggong? Kenapa kambing, mbak dan sebagainya? Kenapa burung berkicau? Masing-masing hewan suaranya berbeda-beda ketika bertasbih kepada Allah. Nah, ini. Makanya ada hadis Rasul mengenai bahwa seburu-burunya suara himar. Kenapa? Karena ketika himar bertasbih, itu tingkat fasihnya ya, itu kurang jelas. Tidak senyaring fasihnya hewan yang lainnya. Hanya Allah yang tahu bagaimana bunyi tasbihnya himar itu, atau keledai itu. Nah, jadi kalau bermanusia tidak nyaring fasihnya. Ini karena masing-masing hewan itu bertasbihnya dengan suara masing-masing. Berikutnya, awalam yarau, dan apakah belum mereka melihat ila toiri, kepada burung,
fauqom, di atas mereka, sofatin wayang bitna, jadi bersaf-saf dan mengatupkan sayapnya, buka tutup, jadi sedang buka tutup sayapnya. Ma yumsikuhunna, tidaklah ada yang memegangnya atau menahannya, illar rahmanu, kecuali yang maha pengasih. Dari sini kata kuncinya, oh berarti burung bisa terbang karena Allah beri karunia. Apa sih karunia? Berwujud sayap. Sedangkan burung tidak jatuh, Allah kasih rahmat. Berupa apa? Berwujud perbuatan Allah ngapain? Menahannya di udara. Burung bisa terbang karena punya sayap. Karena dengan alat sayap itulah gerak sholatnya burung itu. Yang kedua, kenapa nggak jatuh ya? Bukan karena sayapnya nggak jatuh itu, tapi karena Allah menahan. Allah menahan, entah Allah ngirim angin supaya ditahan itu nggak jatuh, entah Allah ngirim tekanan udara dari bawah ke atas supaya nggak jatuh. Itu Allah maha tahu bagaimana cara Allah menahan burung supaya nggak jatuh. Allah yang menahannya, bukan hebatnya burung, Allah yang menahannya. Jadi sayap berwujud karunia, sedangkan Allah perbuatan menahan itu berwujud rahmat Allah. Dari sini maka kesimpulan definisi karunia dan rahmat adalah, definisi karunia adalah jika dilihat dari lafaz Arabnya fadlun. Secara bahasa apa fadlun? Kelebihan. Berarti karunia adalah suatu kelebihan atau perlakuan lebih yang diberikan Allah kepada hambanya. Supaya apa? Supaya hambanya bisa berbuat lebih. Nah, dengan berbuat lebih sehingga tercapainya keberhasilan. Misalnya burung bisa gerak sholat di udara karena punya sayap. Nah, sedangkan sayap itu sendiri pemberian dari Allah, maka burung berhasil sholat. Kenapa berhasil ya? Karena kasih Allah ngasih karunia, berwujud sayap itu sendiri. Oh berarti sama dengan kita kok bisa sholat ya? Allah kasih karunia. Berupa apa? Misalnya kesehatan, bisa berdiri lama. Kesehatan bisa gerak, Allahu Akbar. Berarti sehat adalah karunia dari Allah. Kita berhasil. Kalau mereka yang sakit, sulit ibadah gerak sholatnya. Nah, berarti sehat adalah suatu pemberian kelebihan dibanding mereka yang sakit, nggak bisa gerak sempurna sholatnya. Ini contoh karunia berwujud kesehatan. Sama di sini burung karunia berwujud sayapnya, itu karunia. Yani apa? Perlakuan lebih atau diberi kelebihan dibanding yang lainnya. Sekarang definisi rahmat. Rahmat secara bahasa rahmatun, artinya rasa sayang. Yakni rasa sayang yang Allah miliki diberikan kepada hambanya supaya hambanya terhindar dari ketersiksaan. Karena menurut saya ngutip dari surat Al-Ankabut 21, yakni apa? Di sini ada kata-kata menyayangi, lawan katanya menyiksa. Ya, menyayangi lawan kata menyiksa. Karena Allah punya rasa sayang, Allah berikan kepada manusia supaya tidak mengalami lawan keadaan, tidak mengalami ketersiksaan. Sedangkan ketersiksaan itu macam-macam wujudnya. Misalnya tersisa kenapa? Karena mengalami kegagalan alias nggak berhasil. Karena mengalami celaka alias nggak selamat. Karena mengalami akibat buruk yang ditimbulkan. Nah, misalnya, maaf ya, contoh sederhananya ini. Contoh misalnya, saya mencuri. Kenapa nggak ketahuan ya? Itu hakikatnya Allah ngasih rahmat itu ya. Jadi dengan tidak ketahuannya itu Allah ngasih kesempatan supaya saya sadar bahwa dengan diselamatkannya nggak ketahuan itulah saya sadar supaya mengembalikan barangnya, supaya tobat. Kalau kemudian besok saya ngulangi lagi, ya ternyata Allah selamatkan lagi, Allah kasih rahmat berupa penyelamatan gantian orang, kok saya nggak tobat lagi, maka besoknya ketika saya nyuri lagi, Allah kasihkan adab berupa apa? Ketahuan orang supaya dihukum. Ini contohnya. Oh berarti ketika saya berhasil mencuri alias nggak gagal, itu Allah kasih rahmat sebetulnya berupa kesempatan untuk bertobat ya.
Jadi apa? Yani aib saya sendiri nggak ketahuan orang, mumpung nggak ada orang tahu bahwa saya berdosa, segera tobat daripada nanti Allah buka depan umum tentang aib saya itu. Ini hikmahnya. Jadi rahmat berupa kasih sayang supaya nggak mengalami ketersiksaan. Oh, berarti kita itu berhasil sholat karena Allah ngasih kelebihan berupa misalnya kesehatan. Berikutnya kita itu tidak gagal sholat, tidak batal sholat, Allah ngasih rahmat berupa apa? Penyelamatan dari segala godaan yang bisa membatalkan peribadatan sholat. Ini hikmahnya. Berikutnya, kata Allah kepada Musa, wa kimi sholata lidzikri, karena hubun, cinta kepadaku. Wahai Musa, dikatakan sholat karena ingat kepadaku, ingat Allah ini. Sebagaimana Musa karena pertama kali pernah dengar suara Allah ketika Musa bersama keluarganya OTW perjalanan dari Madian ke Mesir. Nah, setelah itu Musa, kisah singkat ya, Musa balik lagi ke Madian bersama kaumnya nyebrang Laut Merah. Nah, setelahnya menyeberang selesai, Allah manggil Musa. Wahai Musa, untuk suruh naik ke Tursina lagi. Maka Musa dengan suara tahun ada rasa rindu. Rindu pengen bercakap-cakap lagi. Maka Musa ketika rombongan sama kaumnya itu, Musa jauh lari ke depan, jauh dulu lari ke depan dulu. Menyegerakan diri untuk memenuhi panggilan Allah. Jadi segera langkahnya disegerakan. Kenapa? Musa kangen. Musa kangen rindu dengan suara Tuhan itu. Nah, ini cuplikan ayatnya, saya buka berikutnya. Jadi adegannya di sini adegannya. Ketika Musa selesai di Mesir mengajak kaumnya untuk pergi meninggalkan Mesir, nyebrang laut. Mana lautnya? Ini danau ini. Jadi danau oleh Allah, Allah satukan. Allah satukan. Ya. Maka karena menyatu, maka jadilah nyebrang laut adalah danau. Nyebrang laut ya, selesai ya. Baru selesai, warna merah Musa sama kaumnya. Nah, ketika di sini arealnya, di tengah perjalanan Allah nyuruh Musa supaya naik ke Tursina. Maka Musa kaumnya masih berjalan kaki, lama ini kaumnya di belakang. Musa lari duluan sendirian, cepat-cepat ke Tursina. Nah, Allah manggil. Kenapa? Jadi ketika Allah manggil Musa supaya ke Tursina, naik Tursina, Musa menyegerakan diri. Kenapa segera menghadap Tuhannya? Karena rindu. Rindu dengan suaranya itu. Rindu dengan suara itu, rasa cintanya ada. Rindunya itu. Jadi Musa cepat-cepatan ini, cepat-cepatan. Nah, jadi kaumnya ditinggal. Ketika Musa lari duluan ke depan, naik ke Tursina, kaumnya masih di belakang pelan-pelan jalannya, Musa duluan naik ke atas. Nah, ketika tiba di Tursina di puncak, Allah bertanya. Allah bertanya. Saya buka surat Toha 8:4. Wahai Musa, wa ma a'jalaka. Ini kalau perkata gini hasilnya. Dan apakah yang menyebabkan engkau menjadi segera gitu maksudnya a'jalaka, dan apakah yang menyebabkan menyegerakanmu gitu arti aslinya. Wa ma a'jalaka, dan apakah yang menyebabkanmu jadi segera, itu arti aslinya. Arti bebasnya dalam bahasa tafsir, mengapa kamu datang lebih cepat an qaumika daripada kaummu ya Musa? Qala dia berkata, Musa jawab, hum ulai, mereka itu. Hum, mereka itulah kaumku. Ala athari, menyusul aku di belakang gitu kasarnya. Wajil tuh, dan aku bersegera kepadamu ya Allah, Robbi, wahai Tuhanku, litardo, supaya engkau ridho. Nah, ini, ingat bahwa pernah saya berikan ya kajian tematik di sini juga, di forum ini, yang berjudul Musa Pemalu ya. Musa orang yang pemalu. Masih ingat, cari filenya di YouTube. Musa orang yang pemalu. Nah, sama di sini. Ketika Allah manggil Musa, jadi ini Allah perintah dari Allah. Apa perintah Allah? Yani Musa disuruh ke Tursina, naik lagi. Nah, jadi ini maaf ya, hikmah saja. Ketika Allah perintahkan Musa ke Tursina, maka Musa ninggalin kaumnya, Musa duluan ke depan. Jadi dalam tanda kutip, di satu sisi Musa rindu pengen ketemu Allah lagi dalam dengar suaranya itu. Tapi di sisi yang lain, Musa dalam tanda kutip ya, merasa diuntungkan dengan perintah itu. Ini apa? Jadi perintah Allah dari Allah untuk Musa supaya menghadap pada Allah, itu maaf ya dalam tanda kutip,
ditunggangi oleh perasaan Musa, rindu kepadanya. Makanya Musa bahasanya halus. Gini tujuannya Musa, alasannya. Allah kan tanya, wahai Musa, kenapa kamu cepet-cepetan ninggalin kaummu, kenapa? Musa bilang, ya supaya engkau ridho. Gini aslinya, karena aku rindu kepadamu ya Allah, gitu aslinya. Cuma disamarkan, litardo, supaya engkau ridho. Kenapa? Supaya engkau nggak marah kalau aku telat. Ya gitu. Contoh gini misalnya, ini contoh ilustrasinya. Ini dalam bahasa ilmu mantik ya, ilmu mantik seperti mantiknya. Gini, misalnya ya, maaf contoh aja. Eh, kita cinta si A, kita cinta seseorang. Nah, ketika dalam puncak cinta kita ada rasa rindu, karena terpisah ya, rindu. Nah, ketika dia nelpon kita, pengen ketemuan, ya, maka kita pasti segera mendatangi dia dengan tepat waktu. Nah, ketika kita ternyata datang lebih cepat, nah, dia tanya, loh kenapa kamu kan saya suruh ke rumahku jam 9 pagi, kenapa kok setengah 9 udah nyampe? Apalagi kita tuh, pasti kita punya modus seperti ini, ya supaya kau nggak marah kalau saya telat, padahal kita kan sangat rindu sekali dengan dia. Ini contohnya. Jadi permintaan Allah kepada Musa supaya menghadap itu, ya, itu Musa merasa diuntungkan di perintah itu. Ya, diuntungkan. Kenapa? Jadi pelampiasan rindunya tuh terlampiaskan akhirnya. Litardo, supaya engkau itu ridho atas ketidaktelatan, atas ketidakterlambatnya aku menghadapmu, gitu maksudnya. Supaya engkau ridho karena aku nggak telat. Nah, aslinya adalah karena aku pengen segera dengan suaramu, gitu aslinya. Ini hikmah saja. Ya, Musa pemalu, nggak bilang terus terang. Kalau mau bilang seperti itu, pemalu. Litardo disamarkan. Ini dalam bahasa balago ini kisahnya. Berikutnya, pengalaman Musa bersama tongkatnya. Kapan? Ketika ditanyai oleh Tuhannya. Ketika ia sedang tercengang melihat cahaya api. Nah, terjadinya di sini kejadiannya. Nah, ini sama ya ketika adegan ketika Musa sama keluarganya masih rute warna hitam. Jadi Musa diturusin bawa tongkatnya. Karena pertama kali lihat cahaya ataupun api yang ada cahaya itu, maka dalam puncak tercengangnya itu ya ada dialognya. Jadi ketika Musa tercengang melihat api yang ada sinarnya itu, sampai dia bengong sambil dengar suara Tuhan, maka Allah tanya, wa matilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu ya Musa? Ini supaya Musa menoleh ya. Sebenarnya menoleh karena cahaya dari itu nyorot ke Musa. Ini nih dalam bahasa ilmiahnya ada di sini. Ketika kita disorot oleh lampu yang menyilaukan mata berlama-lama, terus tiba-tiba lampunya dipadamkan, pasti kornea mata kita langsung kaget, ya, langsung buram tiba-tiba. Itu bisa menyakitkan, mengurangi ketajaman kornea mata. Ketika disorot cahaya, kemudian tiba-tiba padam, lenyap tiba-tiba, maka mata kita menjadi agak berkurang ketajamannya nanti ke depannya. Nah, oleh Allah, supaya mata Musa itu tidak kaget kalau cahaya api itu tiba-tiba lenyap, maka dalam tanda kutip, Allah nyuruh Musa noleh ke tangan kanannya. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Noleh. Dengan menoleh, maka cahaya apinya lenyap. Nah, jadi dari lenyapnya cahaya api itu, ketika Musa menoleh, jadi nggak mengganggu mata beliau, nggak mengganggu mata Musa. Nah, ketika Musa menoleh ke tangan kanan, terus balik ke depan lagi, sudah hilang apinya. Nah, karena Musa gugup, ditanya kaget, Musa jawabnya bertele-tele. Oh iya, asoya, dia adalah tongkatku. Atau aku bertelekan kepadanya. Jadi Musa menerangkan fungsi tongkatnya. Padahal Allah hanya tanya, wahai Musa, apa tangan kananmu itu? Harusnya jawab singkat, oh ini tongkat kan selesai. Tapi tidak, Musa nerangkan fungsi tongkat. Padahal Allah nggak tanya fungsi tongkatnya. Ini namanya Musa jawabannya gugup. Kenapa? Kaget. Karena tiba-tiba ketika tercengang ditanya sesuatu. Ini hikmahnya. Jadi Musa itu orangnya lugu, ya. Di hadapan Tuhan merasa lugu, ya, lugu. Ini hikmahnya. Berikutnya, terakhir, pengalaman Musa bersama tongkatnya. Ya, ini kapan? Mukul batu keluar air. Mana kejadiannya? Sama terusnya. Tapi bersama kaumnya. Lihat ya, warna merah. Jadi Musa sama kaumnya itu, Musa ngajak kaumnya pulang ke Yerusalem. Di sini ke Yerusalem, ke Palestina. Tapi mereka
nggak mau langsung, maunya transit dulu di Tursina. Jadi mereka muter-muter di sini selama arba'ina 40 tahun. Jadi mereka muter-muter di sini 40 tahun. Jadi tinggal di sini 40 tahun. Setelah itu baru mereka berpulang ke tanah mereka, ke Yerusalem. Ya ini kejadian mereka bermukim 40 tahun. Di sini kejadiannya Musa mukul batu keluar air. Jadi ingat bahwa padang itu padang tandus, nggak ada airnya, nggak ada pembohonnya, jadi kering. Ya mereka makannya dari mana dan salwa, minumnya dari batu dipukul keluar air. Sekarang adegan mukul batu keluar air. Waidis tasko Musa, dan ketika Musa meminta air istisqo, soal istisqo apa istasqo, soal istisqo, meminta air lewat ritual istisqo. Musa untuk kaumnya, fakulna maka berkata, wahai Musa, idrib biasokal hajaro, pukullah dengan tongkatmu batu itu. Setelah dipukul batunya, fan fajarot, maka memancarlah. Ingat fa, dalam kajian pakai 3 ini huruf atof langsung, fa maka, langsung, spontan. Maka memancarlah darinya, ithnata asra ainan, 12 mata air. Titik, berhenti. Jadi ketika batu dipukul, keluarlah dari celah-celah batunya 12 pancuran mata air. Yang menarik adalah kalimat ayatnya, redaksi kalimatnya berbunyi idrib biasokal hajaro. Saya buka catatan berikutnya. Misalnya lafadznya berbunyi ini, idrib biasokal hajaro. Al-Quran paling yang atas. Ya, kalau bahasa Arab paling yang bawah. Idrib al hajaro biasoka. Ini dalam bahasa Arab pakai yang bawah. Idrib artinya pukullah, al hajaro batu itu biasa dengan kontakmu. Jadi dalam terjemahan bahasa tafsirnya pakai terjemahan yang bawah, tapi tulisannya pakai yang atas. Nah, sekarang kita buka yang atas dulu. Urutannya idrib pukullah. Namanya pukullah kata perintah, ada pelakunya. Jadi pelaku dan perbuatannya. Biasoka dengan tongkatmu, ini alatnya. Mukul apa? Objeknya al hajaro batu itu. Jadi di Al-Quran urutannya adalah pelakunya, alatnya, dan objeknya. Kalau diurut pukullah dengan tongkatmu batu itu. Kalau dalam bahasa Arab, idrib pukullah al hajaro batu itu, biasoka dengan tongkatmu. Nah, dalam bahasa Arab sama bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, keterangan. Apa subjeknya? Musa. Apa predikatnya? Memukul. Apa objeknya? Batu. Nah, subjek, predikat, objek. Ini bahasa Indonesia, kayak bahasa Arab. Di Al-Quran enggak. Oleh Allah urutannya adalah subjek, objek, subjek dengan alatnya, keterangan dulu kan, keterangan alat, keterangan baru objeknya, ya. Subjek dan predikat, keterangan, terus objeknya. Kalau dalam bahasa Arab, subjek dan predikat, objek dan keterangan urutannya. Ini SPOK bahasa Indonesia ya. Nah, ternyata Allah urut pukullah dengan tongkatmu batu itu. Nah, lafadz di Al-Quran ini kalau di dalam bahasa tafsir terjemahnya nggak pakai yang ini, tapi pakai yang bawah. Padahal kalau pakai yang bawah, lafadznya yang ini harusnya. Nah, ini. Jadi, dalam bahasa tafsirnya, lafadz di Al-Quran, idrib biasokal hajaro, terjemahnya pakai yang bawah. Ya. Yang urutannya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Jadi, kata tongkat diakhirkan terjemahannya. Padahal kalau dalam Al-Quran, batu yang diakhirkan terjemahannya. Nah, sekarang kita ungkap. Bedanya apa? Yang pertama, kalau alatnya disebut berdekatan dengan pelakunya, tongkat dengan Musa, ya berdekatan belumnya, maka tongkatnya harus terpegang oleh tangannya Musa. Yakni harus Musa sendiri yang memukulnya, tidak bisa diwakili oleh orang lain. Meskipun orang itu pinjem tongkatnya Musa, tetap saja nggak akan keluar airnya. Jadi batu bisa keluar air karena dipukul tongkat. Tongkatnya yang pegang Musa, ya, nggak boleh orang lain. Dari mana taunya? Karena lafadz biasoka dekat dengan lafadz idrib. Ini Al-Quran pakai kata seperti itu. Sekarang contoh kedua. Lah kalau dibalik, ya tongkatnya dijauhkan dari idrib. Kalau alatnya jauh dari pelakunya, maka bermaksud bahwa tongkatnya untuk mukul batu nggak harus Musa yang megang. Bisa kaumnya pinjam, Musa, Anda istirahat sajalah, kami yang mukulin, itu bisa. Jadi siapa saja boleh mukul, yang penting alatnya pakai tongkat Musa, maka bisa keluar air dari batu itu. Ternyata Al-Quran nggak pakai lafadz yang bawah ini, yakni
Asoka nggak di akhir tapi didahulukan. Ini hikmahnya. Jadi berarti batu bisa pecah karena dipukul tongkat. Nah, tongkat kok bisa memecahkan batu? Kok bisa gerak mukul? Karena juga Musa. Nah, Musa kok bisa gerakkan tongkat bisa mecahin batu? Karena Musa Allah alirkan mujizat. Berarti kesimpulannya karena tangan Musa lah mengalir mujizat melalui tongkat tersebut. Nah, kalau tongkatnya dipinjam orang lain, dipukul-pukulin, nggak akan keluar kesaktian tongkatnya. Kenapa? Karena tangan orang lain beda dengan tangannya Musa. Terakhir, perumpamaan Musa dan tongkatnya. Bagaimana mungkin bayangan menjadi lurus jika tongkat yang menimbulkan bayangan ternyata bengkok? Ini perumpamaan tongkat ini ya. Sekarang dalam makna hikmahnya. Bagaimana mungkin kita nyuruh orang lain berbuat baik jika kita sendiri ternyata tidak baik? Kalimat ini pernah Allah sindir di juz 1 Al-Baqarah kepada Bani Israel yang berbunyi, "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Wahai Bani Israel, apakah kalian nyuruh manusia berbuat baik, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Jadi nyuruh orang lain mengimani Muhammad, tapi mereka sendiri nggak mau mengimani Muhammad. Itu namanya nyuruh orang berbuat baik, tapi dia sendiri nggak baik, orangnya nggak baik. Nah, ini nggak mungkin tongkat bayangannya lurus kalau tongkatnya bengkok. Nah, ini ya, orang lain nggak akan mau disuruh kalau yang nyuruh ternyata nggak mencontohkan. Berikutnya, bagaimana mungkin tongkat bisa menimbulkan bayangan kalau tongkatnya berada dalam kegelapan? Bagaimana mungkin bisa menghasilkan kebaikan kalau kita sendiri masih dalam ketidakbaikan? Ini kalimat hikmah di sini nih. Jadi kalau kita pengen kita itu punya bayangan, bayangan Mas ya, anak kita pengen jadi anak baik, maka mari kita itu keluar dari bayangan, keluar dari kegelapan, cari tempat terang benderang supaya menciptakan bayangan. Nah, supaya ada peneladanan. Kalau kita dalam kegelapan, maka sulit diteladani orang. Sulit lahirnya bayangan kalau kita dalam kegelapan. Bagaimana supaya orang niru kita? Mari cari tempat, cari nur, cari cahaya, tempat terang benderang. Cari tempat terang supaya lahirnya bayangan. Ini. Berikutnya, bagaimana mungkin tongkat bisa mengakui, misalnya tongkat bisa ngomong ya, bahwa keluarnya air dari batu itu karena jasa pukulannya. Padahal si tongkat itu nggak akan bisa mukul kalau Musa tidak menggerakkannya. Misalnya tongkat bisa ngomong, ya weh Musa, batu bisa keluar itu karena jasaku, karena diriku menyentuh batu itu. Nah, jadi tongkat merasa berjasa, Musa tidak. Nah, bagaimana mungkin tongkat bisa mengakui bahwa keluarnya air dari batu karena pukulannya? Padahal tongkat nggak bisa mukul sendiri kan, kalau Musa nggak menggerakkannya. Sekarang hikmahnya, bagaimana mungkin kita minta pahala kepada Allah atas hasil perbuatan baik kita kepada orang lain? Pada Allah lah yang berbaik untuk orang lain melalui tangan kita. Contoh, orang jatuh saya tolong, hakikatnya Allah yang nolong, cuma lewat tangan saya. Nah, ini, lewat tangan saya. Jadi tangan saya adalah sebagai tongkat dari Allah untuk nolong orang itu. Tongkat sebatas alat yang dimanfaatkan pemiliknya. Contoh sederhana seperti ini. Misalnya, si A orangnya mendolimi saya. Nah, si A orangnya dosanya banyak karena mendolimi saya. Nah, Allah Maha Pengampun, pengen mengampuni orang itu. Maka Allah milih saya sebagai korbannya untuk Allah titipi sifat pengampunnya untuk saya praktekkan, ngampuni orang itu. Alias, ketika saya didolimi, saya nggak boleh balas, nggak boleh dendam, tapi menjadi alat dari Allah untuk mengalirkan sifat pengampunnya. Saya harus rela menjadi alat dari Allah untuk ngampuni orang itu. Jadi barang siapa suka memaafkan, suka mengampuni, berarti dia sebagai alat dari Allah. Dipilih Allah ikut serta dalam perbuatan Tuhan. Bersyukurlah kita itu.
Allah pengen berbuat mengampuni orang. Allah memilih manusia hamba yang alim soleh untuk diikut sertakan dalam perbuatan Tuhan. Bersyukurlah kita itu diikut sertakan, ya, dipilih jadi korban penganiayaan, dipilih dari korban terdolimi, dipilih dari korban penipuan. Dengan dipilihnya itu berarti Allah memakai kita sebagai alatnya untuk mengampuni si pelaku, untuk memaafkan si pelaku. Yang jadi masalah kita bersedia apa enggak jadi tongkatnya itu untuk dipukulkan ke batu yang keras, ya. Kita bersedia enggak jadi tongkatnya Allah untuk mengalihkan rahmatnya kepada orang yang keras itu wataknya, yang keras itu dosanya. Nah, kita bersedia enggak? Ini hikmahnya. Tongkat harus bersedia ketika Nabi Musa untuk pukul batu yang keras itu supaya keluar airnya. Supaya keluar airnya. Ini hikmahnya. Kesimpulannya adalah mari kita seperti Musa. Senang berlama-lama bercengkrama dengan Tuhannya. Mari kita seperti Musa. Sangat merindukan pertemuan dengan Tuhannya. Mari kita seperti Musa. Alim soleh pribadinya karena makbulnya doa, bukan karena lafadznya ya, tapi karena alim soleh orangnya. Berarti batu bisa keluar air, hakikatnya bukan karena tongkatnya, tapi karena yang megang tongkat siapa? yakni Musa. Karena alim soleh Musa. Coba kalau kaumnya yang megang, nggak akan keluar itu air dari batu. Oh, berarti makbulnya doa, hakikatnya bukan karena fasihnya, tapi alim solehnya. Siapa yang berdoa? Meskipun kita berdoa itu nggak fasih. Berdoa robil ngalamin. Nggak fasih alim, robil ngalamin, ya. Masalah mukamat, meskipun nggak fasih doanya, selama murni karena Allah berdoanya, dan alim soleh orangnya, itu makbul doanya. Selama syariatnya dia jalankan, tidak makan haram, meskipun nggak fasih doanya, makbul itu doanya. Kenapa? Karena orangnya, bukan karena lafadznya. Apa lafadz itu? Alat. Lafadz adalah alat. Apa tongkat? Alat saja. Yang penting siapa yang megang? yakni Musa. Karena Musa lah, maka tongkat menjadi berkhasiat. Ya. Karena kita alim soleh lah, maka doa menjadi berkhasiat. Kesana hikmahnya. Mari kita menjadi tongkatnya Musa. Rela dipakai alat Allah untuk mengenalkan sifat ketuhanan kepada hamba-hambanya. Mari kita rela dibenturkan dengan berbagai musibah. Sabar ketika diapa-apain demi meraih keridhoannya untuk masuk kita ke dalam surganya. Mari kita seperti Musa dan seperti tongkatnya Musa. Kesimpulannya, mari bersabar ketika Allah menjadikan kita seperti Musa. Mari bersabar kepada Allah ketika menjadikan kita seperti tongkatnya Musa. Kenapa? Karena kuncinya masuk surga adalah sobartum. Ucapan malaikat, salamun alaikum bima sobartum. Selamat kalian dengan sebab kesabaran kalian. Ini ucapan malaikat pertama kali kepada penghuni surga. Selamat ya kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Sabar diapa-apain, ya. Sabar diperalat oleh Allah. Sabar dijadikan seperti Musa. Sabar dijadikan seperti tongkatnya Musa. Itu dulu sementara hari ini, singkat materinya, maaf karena panjang slide-nya. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang tanyakan, silakan. Terakhir, diklik materinya. Silakan, sebelum diakhiri. Kalau bertanya, diklik mikrofonnya. Bahkan bagi yang ingin bertanya, bisa diaktifkan mikrofonnya, sudah saya buka. Kalau nggak ada, nanti saya kirimi filenya ini, dan juga nanti rekamannya dari panitianya. Hal yang kurang jelas atau dalam live-nya ini tidak jelas suaranya, bisa dilanjutkan di grupnya masing-masing. Tanya jawab kepada saya. Jadi bisa sambung aja dalam grupnya WA-nya. Karena mungkin dalam forumnya Zoom ini, waktunya singkat ataupun sinyalnya sulit, tidak nyaman suaranya, bisa berlanjut tanya jawabnya di grup kita masing-masing. Demikian dari saya materi singkatnya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di forum yang sama di episode mendatang. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Bro. Pak Ustadz. Sehat Terima Pak kasih. Ustadz ya. Ya.